makrofag yang sifatnya membunuh. Kalau ada virus bunuh, kalau ada bakteri dibunuh, kalau ada kanker bunuh. Makanya ada natural killer. Ya. Ada mast cell. Makanya titik tusukan akupunktur tidak lepas dari mekanisme imunologi itu. Makrofag M1 itu sifatnya proinflamasi, pro radang. Kenapa kalau kita kena influenza kok badannya panas? Karena saat itu juga sistem keamanan tubuh kita sedang bekerja dengan baik. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Samoko menjelaskan, saat tubuh kita kena influenza, maka makrofag M1 akan bekerja. Dia segera meningkatkan suhu tubuh untuk membatasi pergerakan kuman, bakteri, virus, dan lain-lain. Tapi setelah kuman dan bakteri, virus, dan lain sudah meninggal, maka tugas berikutnya adalah makrofag M2. Dia nanti sifatnya menurunkan demam, memperbaiki jaringan. Ini Masya Allah. Itulah kenapa kalau ada anak panas, tubuh kita panas, ditusuk LI11, kok turun ya? Ditusuk ST36, kok turun ya? Secara pendekatan biomedis, ini penjelasannya Bapak Ibu. Tidak lepas dari makrofag M1. Apakah makrofag M1 ini lebih boleh dominan? Tidak boleh. Kalau makrofag M1 lebih dominan, maka sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Mawar, ada potensi terjadinya autoimun. Tapi kalau yang lebih dominan adalah makrofag M2, kita tidak punya tenaga untuk bunuh kuman sehingga kita mudah sakit. Artinya apa? Jadi seperti kita ngegas dan ngerem mobil ya. Saat ada lampu merah, ngerem. Saat ada lampu hijau, ngegas. Kira-kira saat Bapak Ibu melakukan proses mengendarai sepeda mobil, mengendarai mobil, ya. Kira-kira kita akan kadang-kadang harus lebih banyak gasnya, kadang-kadang harus lebih banyak remnya. Itu adalah proses polarisasi bahasanya. Sama sebagaimana sistem imun kita bekerja. Sistem imun kita bekerja ini karena dia bekerja secara otomatis, sehingga kalau dia dalam kondisi fisiologis atau yang kondisi normal, dia akan membantu tubuh kita untuk melakukan proses kesembuhan. Makanya pada kasus-kasus terjadinya peradangan kronis, tusukan ST36 kanan dan kiri itu disarankan. Karena berdasarkan penelitian, tusukan ST36 manual bisa, karena di sini tulisannya MA, manual akupuntur. Jadi nggak perlu pakai stimulasi listrik pun bisa. Pakai elektroakupuntur, sakit nanti menggunakan beberapa frekuensi, diantaranya jenis gelombang kontinus dan 10 frekuensi atau 5 frekuensi bisa. Untuk menstimulasi zat yang dibutuhkan itu. Nah, maka terjadilah keseimbangan makrofag M1 dan makrofag M2. Inilah pendekatan akupuntur dalam imunologi. 4 menit lagi ya. Oke. Nah, ini masih ada waktu 3 menit Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini Masya Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu Masya Allah ini. Saya dulu bingung, karena dulu saya pernah megang salah satu PAUD, di mana PAUD itu ada beberapa anak-anak yang spesial. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan, anak-anak spesial itu nusuk kepalanya susah sekali, gitu kan. Akhirnya yang bisa saya lakukan adalah, saya hanya bisa menusuk kakinya saja. ST36 menggunakan jarum tempel lagi. Ya aman kan? Nggak apa-apa. Bisa. Jangankan ditusuk, kan jarum tempel itu ada jarumnya. Bisa Bu, bisa. Diusek-usek aja tadi bisa darahnya. Nah, nanti saya akan buktikan hanya dengan akupresur darah itu berubah. Nah, tusukan akupuntur pada titik ST36. Kalau tadi untuk sistem imun, pada otak ternyata tusukan akupuntur itu setelah teliti di MRI, ada sebuah area otak yang menarik dan dia lebih aktif. Lebih aktif dia. Namanya IFG, inferior frontal gyrus, di mana inferior frontal gyrus itu memiliki peran kognitif, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pasien kita yang anaknya telat bicara, misalkan susah banget ditusuk di kepala, tusuk ST36. Oh, nanti aja. Ya itu betul, jarumnya itu. 1 menit lagi. Aduh ini ya. Ya, nanti ini sayang banget rekamannya nggak jadi, tapi ada rekaman lagi ya, Pak. Oke, sip, bagus banget. Nanti kalau nggak nanti di rumah tak buatin rekaman lagi biar tak share ke Bapak Ibu ya. Oke ya. Tak buatin. Ya, sabar ya Bu, waktunya pendek banget ini. Sebentar. Sabar. Nah, ini dia. Bapak Ibu, ini EFT Emotional Program Teknik ya. Ini saya mendalami EFT sejak tahun 2009. Saya mendalami ini.
Ini sebelum ditusuk, sebelum